Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sejuknya pagi di lereng Gunung Cermai, pulang dari subuhan pakai ini apa namanya? Sorban apa-apa. Ini memang di sini daerah dingin, jadi enak dikalungkan di kerah. Teman-teman sekalian, setelah Ramadan kita sering mendapat nasihat dari para ustadz, dari Pak Kiai dan guru-guru kita tentang pentingnya istiqomah setelah Ramadan. Ya, mungkin sebagian kita akan mengatakan ya istiqomah setelah Ramadan ini mah nasihat yang sudah sering kita dengar pasti berulang-ulang. Dinasihatkan di khutbah Jumat, di kajian-kajian pasca Ramadan, sehingga sebagian kita mungkin akan ini kan sudah pernah. Nah, begitu kira-kira. Namun, nasihat adalah laksana nutrisi bagi kita semuanya. Kita setiap hari makan nasi, ya tentu tidak akan bosan akan makan nasi, bahkan ada vitamin, kita juga kan makan vitamin untuk nutrisi kita. Nah, nasihat itu seperti demikian juga. Tentunya kita sebagai hamba Allah tidak akan bosan menerima nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan atau nasihat bahwa nasihat tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang ketika diberi nasihat kita mampu untuk memanfaatkannya. Apabila nasihat tersebut yang berulang-ulang bersifat nutrisi, tentunya kita akan menjadi kuat dengan nutrisi tersebut. Ketika pasca Ramadan, sering kita mendapat nasihat dari para ustadz, mungkin dialog seorang ulama kibar ketika ditanya mana amalan yang utama, yang lebih afdol di bulan Rajab atau Sya'ban. Makanya ulama tersebut menjawabnya, kun robbaniyan walatakun Rajabian wa Sa'banian. Jadi jadilah engkau sebagai hamba Allah yang robbani. Apa hamba Allah yang robbani? Robbani atau Rabbun tentunya terjemahannya ya Allah Subhanahu wa taala, Rabbun ya. Oleh karena itu hamba Allah yang robbani adalah hamba Allah yang mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, begitulah hamba yang robbani. Oleh karena itu, kita yang berusaha menjadi hamba yang robbani tentunya beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Allah SWT yang kita ibadahi dengan benar bukan Allah itu di bulan Ramadan saja, namun Allah yang kita ibadahi di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan seterusnya. Dengan demikian, artinya ibadah kita sepanjang usia kita yang Allah berikan kepada kita beribadah. Oleh karena itu, nasihat untuk istiqomah setelah Ramadan itu adalah sangat penting sebagai nutrisi bagi kita. Kemudian Allah SWT menyediakan syariat itu beraneka ragam. Ya tentunya kita paham semuanya, ada sholat, puasa, zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, seorang hamba yang senantiasa berupaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang tentunya tidak bosan, dan itu menunjukkan sehatnya hati. Tidak bosan dalam ibadah itu merupakan tanda daripada sehatnya hati. Dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, begitu seterusnya. Dan setiap diri kita diberi kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kuat dalam puasa, ada yang kuat dalam sedekah, ada yang kuat dalam sholat malam misalnya, dan seterusnya. Salafus soleh demikian juga. Ada yang kuat sekali dalam menulis sehingga karyanya begitu agung sampai saat ini. Mereka bahkan kalau malam misalnya hanya qiyamul lailnya hanya sholat witir, namun selebihnya di malam-malam tersebut membuat karya yang sangat ilmiah sehingga dinikmati oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Oleh karena itu, dengan ibadah yang bermacam-macam tersebut, maka kita pun memilih sesuai
kemampuan kita, sesuai potensi yang kita bisa untuk merutinkan. Ya tentunya kalau ibadah wajib tentu sudah tidak kita bincangkan lagi, namanya wajib. Kita sebagai seorang muslim ya tentunya ketika meninggalkan ya berdosa. Nah ini ibadah-ibadah yang luas sekali, yang banyak, maka seorang yang merutinkan, ambil amal yang bisa kita rutinkan. Nah itu. Oleh karena itu dengan beraneka ragamnya ibadah, maka tentunya kita sesuai dengan potensi kemampuan kita masing-masing. Namun ada kaidah, kalau orang Jawa bilang nek ra iso kabeh ojo ditinggalke kabeh, nek ora iso nglakoni kabeh ya ojo ditinggalke kabeh. Nah, apabila tidak bisa mengerjakan semua ya jangan ditinggalkan semuanya gitulah. Jika tidak bisa dikerjakan semua, jangan tinggalkan jangan tinggalkan semua, dan jangan tinggalkan yang penting-penting. Jika tidak bisa dikerjakan semua, jangan tinggalkan semua, dan jangan tinggalkan yang penting-penting. Yang penting-penting apa, teman-teman sekalian? Sanak family handetolan dimanapun berada, yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting-penting itu adalah amal apa yang bisa kita rutinkan. Nah, amal apa yang bisa kita rutinkan itu kuncinya. Sedikit namun berkelanjutan, dawam. Nah, itulah yang penting. Yang penting-penting tadi adalah apa yang bisa kita rutinkan. Nah, mudah-mudahan dengan mengerjakan apa yang bisa kita rutinkan itu menjadi bagian dari parameter wujud istiqomah kita dalam beribadah, melanggengkan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Ambil amal yang bisa kita rutinkan. Pilih ibadah yang paling bisa kita rutinkan. Artinya ibadah-ibadah yang sebagai ibadah yang utama ya. Misalnya kita bisa merutinkan sholat witir sebelum tidur atau di penghujung malam, rutinkan. Apa mungkin di antara kita hanya bisa mengerjakan sholat duha 2 rakaat, rutinkan. Mungkin di antara kita melanggengkan atau membiasakan puasa Senin Kamis, rutinkan, jaga. Demikian, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang berusaha istiqomah setelah Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.